Tidak ada yang mengatakan saya bangga bapak saya terharu punya ibu kayak ibu saya. Gaji nikahnya dulu bagaimana? Saya titik-titik memilih titik-titik titik ya namanya titik. Saya Toto memilih titik. Halo para devosan Kerahiman Ilahi, salam Kerahiman Ilahi, Yesus andalanku. Kali ini JKKI Kevikipan Surakarta mengadakan acara penutupan Safari Rohani 2023 berupa rekoleksi dan misa konserbasi yang diadakan di Auditorium Regina Pacis Surakarta. Acara ini sendiri dihadiri sekitar kurang lebih 275 devosan dari seluruh Kevikipan Surakarta. Narasumber rekoleksi kali ini adalah Romo Vikep Kategorial Keuskupan Agung Semarang, yaitu Romo Yohanes Dwi Harsanto PR, dengan mengambil tema pentingnya 3 daya jiwa dalam hidup menggereja. Mari kita ikuti liputan acaranya. Berkah dalam. Dari mana, Bu? Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yes, yes, yes. Dari mana, Pak? Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yes, yes, yes. Dari mana, Bu? Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yes, yes, yes. Dari mana, Bu? Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yes, yes, yes. Dari mana? Dari mana? Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yes, yes, yes. Dari mana, Bu? Thank you. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yes, yes, yes. Dari mana, Pak? Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yes, yes, yes. Dari mana, Bu? Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yes, yes, yes. Dari mana, Bu? Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yes, yes, yes. Dari mana, Bu? Agen dan keluarganya. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yes, yes, yes. Saking pundi, Bu? Matalur ya dulu. Matalur ya dulu. Matalur ya dulu. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yes, yes, yes. Dari mana, Bu? Ya Tuhan Yesus Sang Kerahiman sejati, kami para romo, suster dan para devosan Kerahiman Ilahi Kevikipan Surakarta, Romo Aloysius
Kris Winarto, MSF, Moderator JKKI, Kevigepan, Surakarta. Pada kesempatan untuk sambutan ini, saya rasa saya mewakili dua pihak. Yang pertama dari tuan rumah, karena untuk safari rohani atau safro kita yang terakhir di penutupan tahun 2023 ini pas kena para devosa dari Parking Leco atau biasa menyebut dengan nama Pakik Paguyuban Karasulan Karaman Ilahi Leco, namanya Pakik. Banyak yang merasakan berkat dari kerahiman ilahi. Salah satu contohnya, ya biasanya kalau ada orang sakit didoakan dengan kurun K langsung 12. Banyak yang begitu loh. Tapi ada juga yang langsung sehat. Maka kurun K ini doa yang sangat luar biasa. Yesus andalanku, Yesus andalanku, Yesus andalanku. Yes, yes, yes. Diundang ke sini oleh Pak Agung, juga oleh Romo-Romo ini. Nah, saya juga lalu menjadi berefleksi mengenai hidupku sendiri di hadapan Tuhan yang Maha Rahim. Ini menjadi refleksi ya. Maka mari kita sekarang mulai masuk ke rekoleksi kita. Karena semua berasal dari keluarga, Romo-Romo juga dari keluarga, Bapak Uskup juga dari keluarga, Suster Bundar juga keluarga, Bapak Ibu yang baik ini juga berasal dari keluarga sebelumnya. Maka mari kita merefleksikan ini, keluarga yang bahagia, taat pada Allah seperti Ibu Maria. Itu aku pakai tanda tanya pula gitu. Karena tadi Romo Kris juga tanda tanya, benarkah untuk taat ini ya? Nah, dan kok balitanya cuma dikit dan ternyata tidak taat. Nah, baik, next. Agak ke sana saja ya, penjenengan bisa melihat ya. Maaf saya naik. Monggo. Nah, sekarang rekoleksi kita itu akan memakai 3 daya jiwa. 3 daya jiwa itu apa? 1 perasaan, 2 pikiran, 3 kehendak. Tapi saya sedih nadanya, tidak bisa nipu ya. Tidak bisa nipu. Kalaupun harus nipu harus latihan yang keras itu seperti para teaterawan gitu ya. Tapi itu energinya habis. Jadi perasaan itu jujur. Saya merasa apa saat ini? Ketika mendengar kata-kata saya tadi itu merasa apa? Mungkin dia mual, sakit perut gitu. Itu benar, Bapak Uskup sering sakit perut dan mencret. Saya dikasih sabu hitam itu juga loro otak saya. Tapi diganti Ramadan ini ya gonen itu loro otak karena ya ini mewakili uskup ini nggak mudah. Masalahnya kok uskup belum tak wakili. Dibagi wong-wong ini ya. Lalu pikiran itu imajinasi. Kita bisa membayangkan. Ya, tadi saya mengatakan coba lihat lingkungan kita berapa balita bisa melihat ya. Oh cah telu ya, bocah iki ya, tapi bisa membayangkan. Anda bisa membayangkan jeruk mandarin, oh di tangan, bayangkan wah kuning, terus diucai, dibaui, ya, mulai dirasakan, keluar air liur kan. Itu pakai daya ini ya, pakai 3 daya jiwa. Berikutnya yang 3 kehendak itu niat bari ini aku ngopo, sobatnya mau apa? Jadi 3 daya jiwa ini nasihat Santo Ignatius Loyola. Kalau kita mau menghayati hidup bersama Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, itu pakai 3 daya jiwa ini. Kalau ada doanya Santo Faustina nulis apa di buku yang tebel itu, buku harian, dibaca pakai 3 daya jiwa itu pasti hidup sekali. Kalau tidak begitu ya kita hanya formalitas saja semua ini. Jadi kalau pakai ini, pasti berkobar-kobar. Ini saya kira kunci kenapa hidup gereja kita itu menurun, karena kita tidak pakai anugerah Tuhan 3 daya jiwa. 3 daya jiwa itu walaupun
kita nyanyi misalnya di lingkungan pelosok sana melihat Romo Dhani bersama lingkungan mungkin pelosok Romo Berong mungkin nyanyinya kayak gitu, nyanyinya secara teknik penyanyi tidak baik, tetapi mereka menghayatinya. Wah, semangat banget, walaupun adanya beliau-beliau. Tetapi mereka punya daya jiwa, Roh Kudus berkarya. Nah itu loh, beda dengan nyanyi tekniknya bagus tetapi nggak ada jiwanya, itu kelihatan. Mungkin saja para petugas kita liturgi itu selama ini nggak ada jiwa, sehingga ketika orang datang misa itu ya datang lelah, pulang makin lelah. Lalu Ignatius itu mendapat wahyu dari Tuhan Yesus pakai 3 daya jiwa dengan latihan rohani dan hidup berkembang-kembang melebihi Protestantisme, lalu bermisi ke seluruh dunia. Ini yang dilupakan, tolong ini 3 daya jiwa. Rekolesi kita juga pakai itu, bukan karena pembicaranya hebat, bukan, tapi karena kita semua yang berekolesi memakai 3 daya jiwa dari Roh Kudus. Hai istri, aku berharap kamu supaya berbakti pada saya, pada suami. Itu simbol tak kasih tanda ini harapan egois. Nah A itu altruis. Altruis itu harapannya itu ternyata demi kebaikan dia. Kalau egois demi kebaikan, ya, demi kepentinganku, gitu ya. Berbakti pada suami. Lalu suami mengharap istri lebih bersyukur, tidak banyak mengeluh tanggane suatu sepatu. Wah, aku kok menganggo itu lho apa kelongopan kembang gedang. Itu selok kembang gedang itu. Nah itu lalu mengeluh, lalu suami mengharap bahwa kamu bersyukur. Itu sebetulnya juga ada altruisnya sebetulnya, karena syukur itu baik ya, untuk semuanya. Tapi lebih banyak egoismenya, supaya kamu jangan mengeluh ya. Supaya kamu bisa menerima duitku sampai ini. Jadi ini egois. Lebih sabar terhadap suamimu yang kayak gini nih loh. Jadi biasanya begitu harapannya. Jadi lebih banyak egoisnya atau altruisnya? Lebih banyak egoisnya. Dan itu khas para suami di Indonesia. Lalu harapan istri terhadap suami menjadi imam dalam keluarga. Imam yang benar. Mau kamu tuh jadi imam yang benar. Kamu nggak pernah ngajari sembahyang. Tapi ini altruis atau egois? Sebetulnya egois, sebetulnya. Walaupun ada altruisnya, tapi lebih banyak egoisnya. Bu aku ini diperhatikan, dibimbing, bu aku ini, jadi pusatnya siapa? Aku. Tuh, kalau altruis mestinya suamiku sehat, suamiku happy. Itu harapanku. Nah, itu ya. Apa perasaanmu terhadap bapak ibu? Jengkel, mangkel, takut. Tidak ada yang mengatakan saya bangga bapak saya terharu punya ibu kayak ibu saya. Nggak ada ucapan ini. Nggak ada. Yang saya retreti di PPSM loh ya. Ini saya tinggal di pusat pastoral Sanjaya, itu rumah retret. Sekolah ngendi wae Rono itu begitu. Nah, bisa ditebak kemarin sekolah sini juga di sana. Sama suster. Sama. Jadi problemnya adalah relasi dengan orang tua. Ayo kita refleksikan ini bukan berita baik-baik saja soalnya. Supaya anak lebih mandiri sehingga tidak ngerepoti. Ngerepoti siapa? Ngerepoti aku.
1 2 saja anaknya. Ini janji nikahnya dulu bagaimana? Saya titik-titik memilih kau titik-titik, titik kan namanya titik. Saya Toto memilih kau titik, titik-titik menjadi suami atau istri saya. Saya berjanji setia mengabdimu seumur hidup dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu seumur hidup saya. Saya mau mengasihi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Demikian janji saya demi matepe dan Injil suci ini. Ya. Coba ini bunyi nggak sebetulnya ini? Saya tuh sering minta para calon manten tuh hafal. Jadi tidak usah baca buku, baca teks, hafal dari hati. Pakai 3 daya jiwa itu. Berhasil nyari, wow. Ini berhasil dipercayanya berangkat. Ada yang mendoakan. Kompak suami istri. Ini coba bayangkan. Ibu di rumah mendoakan anak-anak yang sudah sekolah, sudah kerja. Doakan cucu-cucu yang sudah sekolah, doakan. Itu pasukan Pondok Daud. Ini dari mana ini? Dari? Nah, nanti mau nari apa? Oh, mau nyanyi ya? Dendang Kahariman. Sudah bisa, sudah hafal? Coba nyanyi yuk sekarang yuk. Bisa nggak? Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Demi sengsara Yesus yang pedih, Berikanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Berikanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Sengsara Yesus yang pedih. gereja itu juga akan diwarnai oleh apa yang kita lakukan. Artinya doa itu mendasari seluruh kehidupan, sehingga semua kegiatan, semua aktivitas pelayanan itu diisi di dalamnya itu karena kesatuan dengan Tuhan melalui doa itu justru
lakukan menjadi berkat. Ya.